Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Kakak Keke. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial tutorial pergantian oli gearbox. Jadi langsung saya sampaikan ini ya teman-teman. Oli gearbox itu pergantiannya menurut pengalaman saya di setiap kelipatan 8.000 km ya. Jadi kalau dihitung di pergantian oli mesinnya itu, kalau oli mesinnya pergantiannya di 2000 ya. Jadi 4 kali ganti oli mesin ya. 4 kali ganti oli mesin kalau kita hitung 2000 kilo ya ganti oli mesinnya. Jadi oli gearbox ini 4 kali ya. 4 kali ganti oli mesin, oli gearbox ini sekali ya. Nah, bisa dipahami teman-teman ya. Berarti 4 kali ganti oli mesin, oli gearbox 1 kali. Nah, jangan teman-teman mengganti 2 kali oli mesin atau setiap ganti oli mesin teman-teman ganti oli gearbox. Nah, itu salah teman-teman ya. Dikarenakan oli gearbox ini masa pakainya setiap kelipatan 8.000 ya. Kira-kira ya hampir 1 tahun ya. Jadi oli gearbox ini bisa diganti, jangan terlalu cepat ya. Dikarenakan nanti bisa rugi teman-teman ya. Tiap kali ganti oli mesin habis itu oli gearbox. Nah, itu bisa mengakibatkan kerugian di budget teman-teman, dan bautnya ini bisa dol teman-teman ya. Rata-rata kalau setiap dibuka itu sering dibuka, maksud saya sering dol ya. Nah, jadi yang dibuka mana saja. Nah, ini yang dibuka ini ya, baut 12 ini yang ada ringnya teman-teman ya. Nah, baut bawah ini yang buat ngetap, baut atas ini yang buat mengisi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman ragu pengen ganti oli gearbox cepat dikarenakan selangnya ini lepas ya, buru-buru diganti ya. Dikhawatirkan kalau selang pernapasannya ini lepas biasanya kemasukan air teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman selangnya ini lepas kemasukan air, teman-teman ragu, nah teman-teman langsung ganti saja ya. Nah, apabila selang pernapasannya ini lepas. Tapi kalau aman-aman saja tidak lepas, yaitu teman-teman ya, di setiap kelipatan 8.000 km gantinya. Jangan 2 kali, jangan 3 kali. Yang benar 4 kali ya. 4 kali ganti oli mesin, oli gearbox 1 kali. Oke, tidak perlu berlama-lama, ini langsung saya tap olinya ya. Nah, teman-teman bisa menyiapkan ini ya, kunci 12 ring atau kunci shock 12 ya, seperti saya ini. Jangan pakai kunci pas ya, pakai kunci pas 12 apalagi kunci Inggris, bisa-bisa ini bautnya rusak nanti teman-teman ya. Nah, diusahakan yang model seperti ini, shock atau kunci ring. Nah, penggantiannya seperti ini, baut yang bawah ini ya yang dibuka ya. Nah, ini kita hentak ya kuncinya ya. Nah, kita hentak seperti ini, kita kendorin dulu. Nah, kita buka di bagian atas. Nah, kita hentak lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengendorkan bautnya lalu mengetapnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya ganti setiap 8.000 ya. Olinya masih seperti ini, masih kuning. Nah, masih kuning ya. Ini agak sedikit hitam dikarenakan pencahayaan teman-teman ya. Nah, kita sambil menunggu oli gearbox ini tuntas ya mengalirnya, kita lubangin dulu ya, atau kita gunting bagian atas agak menyerong ke atas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terserah teman-teman pakai gunting atau pakai tang potong, bisa pakai pisau juga bisa ya. Nah, setelah itu motor kita miringkan teman-teman ya. Nah, motor sudah saya miringkan, ini tinggal tetes-tetesan terakhir saja ya. Nah, teman-teman disimak ini ya, ini masih ada ringnya ya. Kalau tidak ada ringnya diusahakan dibelikan ring ya, supaya tidak dol nantinya ya, dratnya yang bagian crankcase mesinnya sini.
Nah, ini akan saya pasang seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu saya kencangkan ya. Nah, ini pengencangannya memakai perasaan ya, jangan terlalu kencang. Dikarenakan kalau kencang nanti ini ringnya ini mengembang ya, dikarenakan memuai ya, memuai karena panas. Nah, ini nanti ringnya bisa mengembang. Kalau ringnya mengembang, teman-teman cepat-cepat ganti ring baru ya teman-teman ya, supaya tidak dol atau dratnya rusak ya. Oke, setelah ini kita kencangkan, teman-teman langsung mengisi. Nah, caranya seperti ini mengisinya. Nah, ini sambil kita tekan-tekan ya, sambil kita tekan-tekan. Nah, ini sampai habis ya, isi di dalam oli gearboxnya ini ya, di botolnya ini. Oke, setelah habis, nah kita cabut. Biasanya dia netes-netes teman-teman ya. Kalau netes seperti ini berarti ukurannya pas ya. Nah, lalu kita pasang lagi baut 12-nya. Diusahakan pakai tangan saja ya memutarnya. Nah, kita kencangkan memakai perasaan. Oke, ini kita cek kekencangannya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, cara pergantian oli gearboxnya ya, simple ya. Oke, saya rasa cukup ya cara tutorial pergantian oli gearbox ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa membantu teman-teman apabila nantinya mengganti sendiri di rumah teman-teman ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi KKGG.